Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat ternak Indonesia di channel YouTube kami, Magotku Malang. Kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber yang masuk dalam kolom komentar di channel YouTube kami. Rekan-rekan selalu menanyakan, bagaimana sih Bang, magot kalau diberikan ke ikan lele sebenarnya bagaimana? Kalau menurut kami itu magot kalau diberikan ke ikan lele itu yang pertama itu memang benar, masalah kos produksi itu bisa turun drastis, biaya produksi itu bisa sangat rendah sekali, dan tidak menutup kemungkinan kalau kita kasih magot itu memang pertumbuhan ikan lele itu menjadi lambat rekan-rekan. Biasanya mundur kisaran 2-3 minggu dari masa panen yang sudah ditentukan. Biasanya begitu rekan-rekan. Di farm kami ini dalam penggunaan magot itu menggunakan 95%. Nah, 50%-nya itu untuk pelet. Pemberian pelet itu pun masih usia dini, masih usia bibit ukur 2, 3 sampai ukur 8. Setelah itu baru kita kasih magot dengan 100% magot. Untuk pertumbuhannya yang jelas lebih lama rekan-rekan. Jadi yang jelas pertumbuhannya lebih lama dibandingkan pelet, itu jauh lebih cepat daripada pelet. Otomatis lebih cepat pelet kalau sama magot. Ya cuma keunggulannya itu tadi, magot itu kita bisa produksi sendiri, kita bisa budidaya sendiri, sehingga kita tidak perlu membeli magot. Tapi ada juga yang pertanyaan yang masuk di dalam kolom komentar tersebut, ya, menanyakan juga, bagaimana Bang kalau umpama itu magot itu kita beli terus kemudian kita kasihkan ke ikan lele? Kalau menurut kami ya mending jangan rekan-rekan. Kalau tujuan kita kan budidaya magot itu untuk pakan alternatif ikan lele. Kalau umpama kita beli magot untuk pakan ikan lele ya percuma kita beli, ya mending kita beli pakan pabrikan daripada kita beli magot. Masalahnya apa? Kalau kita beli magot itu kan yang jelas yang pertama itu pertumbuhannya sudah lama. Nah, terus kalau kita beli, kita untungnya dari mana? Kita memangkas biaya produksi. Memangkas biaya produksi kalau kita budidaya itu mundur kan otomatis juga pengeluarannya membengkak. Jadi itu kami sarankan jangan belilah rekan-rekan. Untuk magotnya itu jangan beli, lebih baik budidaya sendiri agar kita tahu keuntungan seberapa yang kita dapat daripada kita pengaplikasian kita magot kepada ikan lele. Itu saran dari kami rekan-rekan. Ya untuk lebih baiknya sih memang harus budidaya sendiri, jangan beli kalau bisa rekan-rekan, ya. Sebenarnya juga ada saja yang komentar itu kalau dikasih magot katanya lebih bagus daripada pakan pelet. Ya nggak bisa rekan-rekan, karena kan fungsi magot tersebut itu cuma hanya untuk pakan alternatif. Kalau untuk pengganti terus kita seimbangkan, kita samakan dengan pakan pabrikan itu ya nggak bisa lah rekan-rekan. Yang jelas itu lebih bagus pakan pabrikan yang lebih cepat pertumbuhannya itu, ya yang jelas ya lebih ke pakan pabrikan. Kalau pakan magot itu ya itu tadi ya lambat gitu. Ya keunggulannya kita bisa budidaya sendiri, kita bisa mencetak pakan sendiri, itu saja keunggulannya kalau kita pakai magot itu. Kalau untuk pengganti ya nggak bisa rekan-rekan, ya. Terus ada juga yang masuk pertanyaan di kolom komentar kami itu menanyakan, kalau umpama magot itu dikasihkan ke ikan lele itu menggunakan pakan organik seperti contoh limbah sayur, buah, ampas tahu, terus dibandingkan dengan pemberian pakan magot dengan kohe, itu bagus yang mana Bang? Ya sebenarnya itu sama saja. Pemberian pakan yang kita kasih kohe yang kita kasih pakan organik seperti limbah sayur, buah, itu sama saja. Menurut kami itu sama saja, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin rekan-rekan kita juga menyimpulkan yang lain. Kalau magot dikasih pakan organik itu nantinya magotnya proteinnya tinggi, terus bagus untuk dikasihkan
ke ikan. Kalau menurut kami itu sih sebenarnya sama saja ya. Kami juga pernah mempraktekkan itu, kita pakai limbah organik itu ya dulu memang sebelum ada ayam itu kita pakai limbah organik, tapi juga kita tersediakan itu pohe ayam, kita cari ke peternak-peternak ayam itu kita kasihkan ke Magot. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti itu pun perkembangannya juga sama itu rekan-rekan, nggak ada bedanya. Pertumbuhannya untuk ikan itu juga sama ya, sama-sama lambatnya ya, sama-sama mundurnya dari masa panen itu, sama-sama mundurnya. Nggak bisa kalau kita beri pakan limbah organik, katakan limbah sayur, buah, tahu itu nanti masa panennya jadi lebih cepat daripada pelet ya, nggak bisa rekan-rekan. Yang jelas pasti mundur, saya jamin pasti mundur. Masa panennya pasti mundur, nggak mungkin itu lebih bagus dari pelet, itu nggak mungkin rekan-rekan. Karena kandungan dalam Magot itu pun juga zatnya juga itu saja, nggak lengkap, nggak komplit seperti zat atau kandungan yang ada dalam pakan pabrikan itu. Pakan pabrikan kan lengkap, nilai proteinnya, nilai nabati, nilai lain-lain karbohidrat itu lengkap. Kalau di Magot kan enggak, cuma itu saja. Jadi nggak bisa rekan-rekan, untuk mempercepat itu nggak bisa ya. Kalau dilihat dari hasil ya memang sangat banyak. Kalau kita menggunakan Magot itu hasilnya memang sangat luar biasa, bisa berbalik daripada kita menggunakan pakan pabrikan. Kalau umpama pakan pabrikan gitu kita budidaya katakan 100, itu biaya produksinya itu hampir mencapai 1.300 untuk pakannya kalau kita pakai Magot. Tapi kalau kita dengan menggunakan Magot itu malah berbalik, yang 1.300 itu malah keuntungnya kita. Dari 100 itu malah keuntungnya kita yang 1.300. Karena itu tadi pakan tidak beli, dengan catatan pakan tidak beli. Ya, itu untungnya jadi 1.300 per 100 itu rekan-rekan. Kalau masalah mundur ya relatif ya, memang mundur rekan-rekan ya. Yang jelas itu masalah hasilnya pasti besar, sangat besar rekan-rekan. Sangat membantu sekali peternak sekarang, membantu pembudidaya lele itu sangat membantu sekali rekan-rekan. Karena menurut kami itu pakan alternatif yang bisa dikasihkan ke ikan lele, yang bisa dibudidaya dengan mudah, yang bisa dikembangkan dengan cepat itu ya cuma Magot. Di sisi lain nilai proteinnya tinggi, itu cara pengembangannya, cara budidayanya itu sangat mudah. Kalau Magot itu sangat mudah, tinggal kita budidaya terus kita kasih pakan gitu aja, kita kembangkan gitu aja bisa ngembang. Tapi kalau untuk pakan alternatif lain untuk ikan lele seperti cacing, seperti lain-lainnya itu ya tidak menciutkan lainnya, enggak ya, memang sulit kalau dibudidaya itu sulit. Tapi kalau Magot ini sangat mudah sekali untuk budidaya, itu sangat mudah dan sangat simpel cara pengerjaannya. Tapi dengan catatan cara pengaplikasiannya itu benar-benar benar dan tepat. Saya rasa cukup sekian dulu ya rekan-rekan video singkat dari kami. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih pada para pendukung channel kami yang dengan setia menonton selama ini. Kami ucapkan terima kasih pada viewers yang dengan setia menonton channel kami. Udah dulu ya rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.